Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh, kita masih membahas yang ada kaitannya dengan puasa. Antaranya di halaman 151. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain wa sultan awliya al-arifin wa sallallahu alaihi wa khususan sultan awliya Qadir Jilan radhiyallahu anhu wa sahbihi wa Abu Qasim al-Jamil wa Sufyati radhiyallahu ta'ala anhu majmain wa nahusan naruhi min arsal al-bandari nari wa mu'asinun amdudilun wa mu'allimina wa masyayikh billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. 151 yaitu yang ada kaitannya dengan puasa, terutama di fidyah. Di fidyah karena itu juga termasuk sering di antara kita di sebagian dalam bermasyarakat kita tentang fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tafasal pada menyatakan fidyah puasa yang wajib. Jadi, tentang fidyah puasa yang wajib, yaitu sesuatu mat daripada jenis kuat atau makanan pokok yang memadai atau mencukupi akan fitrah. Tentang fidyahnya itu berupa makanan pokok di daerah-daerah tertentu. Jadi makanan pokok macam kalau kayak di Indonesia tentunya ya beras. Wajib fidyah itu dengan 3 jalan. Jadi membayar fidyah dengan beberapa jalan, ya, dengan 3 jalan. Yang pertama, luput diri puasa sebab mati. Jadi kayak firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat menjelaskan semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman, laki-laki, perempuan, besar, tua, ya kan? Semua itu mendapatkan khitab. Di semua diwajibkan yang merasa beriman. Luput diri puasa sebab meninggal, kan? Dan tidak nutup kemungkinan juga tidak sedikit dalam kita bermasyarakat ataupun di tetangga kita dalam menjalankan perintah di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, yaitu menjalankan perintah di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan juga terkadang di antara keluarga, tetangga atau sebagian masyarakat juga ada yang meninggal. Nah, perintah Allah tersebut itu tetap khitab tetap, perintah Allah itu tetap berlangsung, tetap berlanjut. Kecuali kalau orang tersebut sudah meninggal. Nah, sekarang kalau meninggal dalam bulan
Ramadan. Tentunya ada sebelum meninggal, itu kan ada sakit dan seterusnya yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan perintah Allah ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mau kodok di bulan setelah Ramadan, dia meninggal dalam bulan Ramadan. Jadi kan tidak nutup kemungkinan hal yang seperti itu. Maka dibahaslah di pasal ini. Atau sebab tiada kuasa atas puasa, ataupun kalau tidak meninggal tadi tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, tidak mampu menjalankan ibadah puasa tadi, bisa sebab karena dia terlalu tua, jadi tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa, maka dibayar fidyah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah tersebut. Maka yaitu pada dua bagian. Pertama, orang yang mati dan ada atasnya kodok puasa yang wajib, atas padanya puasa kodok yang wajib. Di orang yang meninggal, dia seharusnya lagi menjalankan ibadah puasa kodok, napan sempat bayar kodok puasa, dia meninggal di bulan Ramadan, dia ada halangan tidak berpuasa. Setelah selesai bulan Ramadan, dia napan sempat kodok bulan Ramadan yang kemarin, lalu dia meninggal dunia, nah itu kan tetap bayar fidyah. Sebab tiada kuasa atas puasa, maka yaitu orang yang mati dan ada atasnya kodok puasa yang wajib daripada Ramadan. Jadi wajib daripada puasa Ramadan, atau puasa nazar. Jadi puasa nazar, contoh puasa nazar itu gini, umpama ya kan, kalau Allah menganugerahi aku mungkin anak, katakanlah seperti itu kan, anak laki-laki, aku mau puasa seminggu. Nah, napan sempat ditunaikan puasa nadarnya, meninggal dunia, nah itu juga sama di fidyah. Atau kafarot, atau puasa kafarot, ini juga wajib dan dapat ia mengkodok pada ketika hidupnya. Jadi ketika hidupnya dia telah mengkodok, maksudnya selama dia hidup ada kesempatan untuk membayar kodok, maka tiada di kodoknya akan dia, atau tiada dapat mengkodok dia pada ketika hidupnya, tetapi adalah puasanya itu luput dengan tiada udzur, maka dikeluarkannya padanya daripada harta peninggalannya, daripada harta peninggalannya bagi tiap-tiap sehari 1 mud. Jadi karena dia sempat mengkodok lalu meninggal, atau karena dia sudah tua, tidak bisa menjalankan puasa, tidak mampu, maka bayar fidyahnya sehari 1 mud. Nah, sekarang kalau ukuran 1 mud, kalau dalam pembahasan fikih itu ya kurang lebih, kalau dicakupkan ya kurang lebih macam kayak gini, semut, beras dikaut semut. Jadi ukuran dulu pakai mud.
sehari 1 mud, maka berbilanglah pada pihaknya itu sebilang banyak hari puasa yang luput karena disuruhkan oleh Nabi. Jadi umpama dia bulan Ramadan berapa hari tidak berpuasa. Jadi kalau mungkin orang udah terlalu tua tidak malah puasa, mungkin kalau dalam bulan Ramadan itu 30 hari, kebetulan Ramadan 30 hari berarti 30 mud. Kalau 29 hari berarti 29 mud. Atau mungkin yang meninggal, ataupun mungkin yang meninggal juga sama. Karena disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkannya akan padanya bagi miskin seperti yang tersebut di dalam hadis riwayat Tirmidzi, atau dipuasakan padanya oleh keluarganya. Jadi umpama karena dia itu kebetulan tidak mampu untuk mengeluarkan 1 mud, dipuasakan sama pihak keluarganya, dipuasakan oleh pihak keluarganya. Nah, setelah Ramadan dipuasakan pihak keluarganya. Jadi, kalau orang tua kita mungkin tidak alah puasa lagi selama Ramadan mungkin ditinggalkan, berarti 30 hari keluarga tadi mempuasakan atas nama orang tua ya, diperbolehkan. Jadi kalau tidak mampu memberi 1 mud sehari, keluarganya mengganti puasanya. Nah sekarang contoh lagi, dia meninggal, ada seseorang meninggal, puasanya ketinggal mungkin 10 hari, katakanlah seperti itu. Kebetulan dia nisi, terus keluarga pun nisi. Andaikan ada keluarga masih kecil contohnya, lalu sebagian masyarakat mempuasakan, boleh enggak? Nah itu juga termasuk dalam bahasan ini ya, dalam bahasan itu. Dan jika tiada berwasiat ia akan dia dengan mempuasakan dia, dan tiada keluarganya itu asobahnya, dan tiada ada harta dia sekalipun, atau dipuasakan daripadanya oleh orang lain atau oleh orang halal dengan wasiatnya atau dengan izin keluarganya, dengan upah atau dengan tiada upah. Jadi umpama ini, karena ini termasuk di masyarakat ini paling banyak, tapi kadang-kadang karena sebagian tidak memahami. Jadi umpama ada keluarga meninggal di saat bulan Ramadan, ataupun meninggal setelah Syawal umpamakan, tetapi di bulan Ramadan ada yang puasanya tertinggal, nah itu difidyah dengan ketentuan 1 mud, umpama diganti dengan puasanya oleh keluarganya, ataupun dia memberi wasiat ke orang
beri wasiat ke orang, ataupun keluarga tadi memberikan izin orang untuk menggantikan puasa upah di 10 hari 10 hari dia meninggalkan puasa, jadi minta tolong sama 10 orang untuk puasa sehari, berarti 10 orang cukup puasanya sehari, lalu diupah dalam sehari tadi mungkin 50.000 mau seperti juga boleh, jadi juga diperbolehkan. Karena itu kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan, itu semua orang Islam itu semua diwajibkan tanpa pandang ya. Jadi kutiba alaikumusiyam itu semua kena khitab, orang yang beriman itu semua kena khitab untuk menjalankan perintah Allah. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Dalam hadisnya man mata wa alaihi syamun soma anhu waliyuhu. Ulangi, man mata wa alaihi syamun soma anhu waliyuhu. Man mata, sopa yang meninggal dunia, wa alaihi syamun, dan orang tersebut lagi ada sisa kekurangan puasa, meninggalkan puasa, maka soma berpuasa anhu dari ganti orang yang meninggal tadi, waliyuhu walinya atau keluarganya. Jadi kalau umpama keluarganya tadi meninggal, lalu ada puasa Ramadan beberapa hari yang napan dikerjakan, maka keluarganya atau walinya untuk menggantikan puasanya di hari setelah Ramadan. Jadi keluarganya itu telah menggantikan puasanya di hari setelah Ramadan. Jadi yang kita bahas di antaranya adalah fidyahnya, yakni maksudnya barang siapa mati ia dan atasnya puasa yang wajib, hendaklah dipuasakan daripadanya oleh walinya, Jadi umpama seperti yang kita sampaikan tadi, kalau keluarga kita itu meninggal baik di bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan, kalau meninggal di setelah Ramadan tadi, karena di Ramadan tadi napan talah puasa karena dia udah udzur, meninggal setelah Ramadan, napan sempat kita untuk fidyahnya semua, lalu meninggal, lalu keluarganya menggantikan puasanya, yakni keluarganya, dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi seseorang perempuan yang berdatang. Jadi waktu itu ada seseorang perempuan itu datang kepada Nabi, sembah baginya, artinya perempuan tadi itu bertanya kepada Nabi bahwasanya ibu hamba telah meninggal. Jadi seseorang perempuan tadi madah teng Nabi, aku itu telah meninggal, ibu hamba telah meninggal, dan ada atasnya puasa nadar. Ibu tadi meninggal, kalak madah ada puasa nadar, tetapi napan sempat ditunaikan oleh ibu aku telah meninggal. Puasakankah daripadanya? Maka sabda, lalu Nabi itu madah,
adik mazhab ya, puasakanlah ganti dari ibu. Jadi puasakanlah ganti daripada ibu. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumi an ummika, sumi an ummika. Jadi Nabi madah teng perempuan yang datang kepada Nabi tadi, Nabi madah sumi atik macam ya, sumi puasalah nuan an ummika, dari ganti ibumu. Berarti mengganti puasa daripada keluarga diperbolehkan karena adanya hadis ini. Jadi menjadi sumber hukum bahwa kalau keluarga kita ada yang meninggal, itu menjadi tanggung jawab keluarganya. Jadi untuk dalam ibadah menjalankan perintah Allah puasa, karena ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu semua orang Islam itu dapat khitab kena kewajiban, yakni puasakan daripada ibu, yakni puasakan daripada ibumu. Rasul madah atik macam ya, puasakan ganti daripada ibumu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya pun kuat yang menjelaskan tentang mengganti puasa daripada keluarga yang napan tertunaikan ibadah puasa. Jadi, itu di masyarakat paling banyak. Maka jika ada atasnya seseorang puasa wajib, maka jika ada atasnya seseorang puasa wajib 30 hari, maka dipuasakan oleh 30 hari, oleh 30 orang, maka dipuasakan oleh 30 orang keluarganya. Jadi umpama kalau orang tua kita meninggal dunia setelah bulan Ramadan, karena sangat tua, keluarga kita itu sangat tua, meninggal selama bulan Ramadan, napan ngalah puasa karena udah uzur. Jadi orang yang udah uzur tadi tahu ndak puasa karena berdasarkan ayat Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi karena orang yang udah tua ndak mampu lagi puasa, ataupun orang yang sakit yang kemungkinan kecil dia itu sembuh, nah itu juga dikategorikan tidak mampu. Nah lalu meninggal, umpama ada orang yang sakit kemungkinan kecil itu sembuh ketika bulan Ramadan puasa, dia tentunya nak talah puasa. Jadi selama bulan Ramadan 30 hari, umpama Ramadannya 30 hari, nak talah ibadah bulan Ramadan. Setelah Ramadan lalu meninggal, berarti orang tersebut meninggalkan kewajiban perintah Allah 30 hari. Lalu oleh keluarga menyuruh ataupun mengupah orang 30 orang, kan menyuruh 30 orang untuk diupah puasanya oleh keluarganya, kan dipuasakan oleh 30 orang keluarganya ataupun orang lain, baik nyuruh orang keluarganya ataupun orang lain dengan wasiat mayit, atau dengan izin keluarganya, Jadi atas izin keluarga puasakan. Nah seperti itu boleh di dalam sehari. Jadi 30 hari maka cukup 30 orang puasanya sehari, maka yaitu memadai, itu cukup 30 hari
ngupah orang 30, puasanya cukup sehari. Kalau 30 hari ngupah orang 30, ngupah orang 10, berarti satu orang puasanya 3 hari juga boleh, seperti itu, memadai atau mencukupi. Dan adalah bandingan, jadi seperti itu tadi, keluarganya untuk seperti itu juga adanya bandingan, karena adanya hadis. Juga ada perbandingan dalam ibadah yang lain, seperti ada atas seseorang haji Islam dan haji nadar. Haji Islam dan haji nadar juga ada bandingannya. Jadi 30 hari ngupah orang 30, cukup puasanya sehari. Jadi cukup sehari. Nah, seperti itu juga ada bandingannya atas seseorang haji Islam dan haji nadar dan haji kodok. Jadi 3 nih, baik haji Islam, haji nadar ataupun haji kodok, maka diupahkan daripadanya 3 orang akan mengerjakan 3 haji itu masing-masing. Jadi ngupah 3 orang untuk menjalankan ibadah haji sekali, namanya di haji wadal. Jadi menjadi ganti. Maka dikerjakan oleh mereka itu akan dia di dalam setahun, itu maksudnya di dalam setahun, dalam tahun-tahun haji. Maka yaitu memadai, mencukupi. Jadi 3 haji dikerjakan oleh 3 orang, 3 orang dalam sekali haji. Maka diketahui daripada yang tersebut itu, jika ada bagi mayit itu tirkah atau tinggalan, wajiblah dikerjakan salah satu daripada 2 perkara yang tersebut itu mengeluarkan fidyah. Jadi kalau ada tinggalan mayat tadi itu, tinggalan harta, telah dikerjakan salah satu daripadanya, yaitu fidyah daripada yang ditinggalkannya, atau dipuasakan daripadanya. Jadi kalau mayat tadi itu ninggalkan puasa seperti itu tadi, telah dibayarkan fidyah ataupun dipuasakan. Kalau dibayarkan fidyah berarti sehari 1 muk. Kalau dipuasakan berapa hari selama dia meninggalkan puasa. Tetapi mengeluarkan fidyah itu terafdol daripada mempuasakan dia. Tetapi yang lebih afdol dibayar fidyah daripada dipuasakan. Dan jika tiada baginya tirkah, umpama seseorang tadi nisik yang didudi harta, umpama kan, nisik harta yang ditinggalkan, umpama tiada baginya tirkah, maka tiadalah wajib mengerjakan salah satu. Daripada keduanya, hanya sunnah untuk dikerjakan satu. Arti nisik kan tidak bakal keluarga nisik, umpama kan, nah itu kan lain. Terus wasiat juga nisik, keluarga juga tidak ada wasiat ke orang lain. Dan dalam bahasan di sini, umpama ini kan orang yang meninggal seperti itu, lalu ada inisiatif, mungkin kalau bahasa kayak di kampung kita ini semacam, kalau di kitab namanya qadhi ataupun penghulu.
boleh tidak ngambil alih ya, seperti itu, menjadi hakimnya, menjadi wali hakimnya dalam mempuasakan. Nah, di antaranya juga dibahas di bab ini. Dan tiada harus lagi tiada memadai, dan tiada harus lagi tiada memadai bagi orang yang lain mengeluarkan fidyah. Jadi bagi orang lain itu untuk mengeluarkan fidyah tadi juga tidak harus daripadanya, dan mempuasakan daripadanya. Jadi orang lain juga tidak harus mempuasakan orang tersebut kecuali adanya izin keluarganya daripadanya, melainkan dengan wasiat mayit, atau dengan izin keluarganya, Jadi maksudnya gini, umpama seseorang meninggal dunia meninggalkan puasa, lalu orang tersebut nisi tinggalan. Nah, kalau orang keluarganya tidak memberi wasiat, katakanlah tidak memberikan izin, mayit tidak memberikan wasiat, ataupun keluarga tidak memberikan izin orang lain untuk mempuasakan, tidak harus. Tetapi kalau orang keluarga tadi memberikan izin untuk dipuasakan sama orang lain, ataupun ngupah dengan orang lain, diperbolehkan. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu. Dan demikian lagi tiada sah bagi seseorang mempuasakan daripada orang yang lagi hidup. Tiada sah mempuasakan orang yang lagi hidup. Contohnya, maksudnya itu gini, umpama orang tua aku lagi hidup, udah tua, tidak mampu puasa, lalu aku ganti puasakan, nah itu tidak sah, kecuali kalau orang tua aku tadi meninggal, nah aku mempuasakan boleh. Tapi kalau orang tua aku tadi lagi hidup karena udah uzur, alah puasa lagi, jadi selama bulan Ramadan dipuasakan oleh anaknya karena dia masih hidup, masih kena khitab oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, jadi tidak sah. Dan jika tiada puasa sebab sangat tua, ulangi dari atas, tiada sah bagi seseorang, tidak sah bagi seseorang mempuasakan daripada orang yang lagi hidup, jadi tidak sah. Dan jika tiada puasa sebab sangat tua, walaupun dia tidak mampu puasa karena sangat tua atau sakit sekalipun, karena dia sakit mungkin di rumah sakit opnam, tidak alah puasa, tapi dia lagi hidup, nah kita keluarganya mempuasakan seperti itu tidak sah, kecuali memang udah meninggal. Nah itu berbeda, itu keluarga diperbolehkan untuk mengganti puasanya. Nah, kalau dibayarkan fidyah itu lebih baik. Jadi mempuasakan ganti puasa tadi kalau tidak mempunyai materi untuk bayar fidyah, ya, untuk bayar fidyah. Jadi kalau mampu untuk bayar fidyah itu lebih utama. Bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau umpama udah koma di rumah sakit lalu meninggal selama di rumah sakit, koma atau mungkin karena sakit di rumah sakit, itu kan tidak telah puasa, lalu meninggal di hari ke-16, berarti 16 hari dia tidak puasa. Nah oleh keluarga mempuasakan boleh, ataupun 16 hari dengan dibayar fidyah juga boleh. Tetapi kalau orang yang lagi koma tadi di rumah sakit sampai lebaran, lalu
dipuasakan oleh keluarganya, nah itu tidak sah puasanya. Dan disyaratkan kita sambung hari pagi. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.